Kita akan baca ayat pertama kita karena kita akan membahas mengenai Pantekosta, heranlah. Pantekosta, heranlah. Kisah para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Dikatakan demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, ketika hari Pentakosta itu datang, hari Pantekosta itu datang, ada gerakan ala Roh Kudus. Ya, di situ mereka ada persekutuan, kemudian Roh Kudus hadir. Mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa roh sesuai apa yang Roh berikan kepada mereka. Ya, jadi menarik sekali tadi pagi ibadah 1 dan 2 Bapak Gembala menyampaikan bahwa berbahasa roh itu bukan tujuan akhir dari kepenuhan atau baptisan Roh Kudus. Itu hanya tanda. Ya, katakan ke sebelah kiri kanan Anda, itu cuma tanda. Cuma tanda, ya. Yang nggak mau kasih tahu mungkin belum kenal ya sebelah kiri kanannya. Nanti setelah ini kenalan. Ya, sambil nunggu asyir, ya, saudara kenalan, halo gitu. Itu hanya tanda. Karena kalau Anda mencari tandanya, Anda terlewat apa yang seharusnya saudara dapatkan. Pengalamannya harusnya yang jadi inti. Kalau saudara ke Ancol, mungkin ada beberapa yang tidak tahu Ancol, saya nggak tahu. Atau di depannya Rita itu apa namanya? Rita Park. Nah, ya. Untuk mengalami the experience, pengalaman, fun-nya, naikin, turunin, goyang-goyang gitu. Saudara harus masuk ke dalamnya kan. Saudara nggak bisa hanya dapat tandanya saja dan kemudian aku sudah mengalami loh. Tanda masuknya saudara dapat, tetapi saudara nggak masuk ke pengalaman sebenarnya. Nah, beberapa gereja Bapak Gembala sampaikan tadi pagi mengajarkan supaya kita dapat tandanya saja. Jadi itu bisa diajarkan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah mengajarkan di Gereja Pantekosta di Indonesia orang untuk berbahasa roh. Karena saudara baca sekali lagi di ayat 4 dikatakan apa? Diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bukan saya yang memberikan, bukan orang yang mengaku lebih rohani dari saudara yang memberikan. Yang memberikan siapa? Roh Allah. Ya, jadi bahasa roh itu bukan made up. Bukan sesuatu yang saudara buat-buat, bukan sesuatu yang saudara pelajari. Itu keluar dari dalam. Baik, clear ya tentang hal itu. Nah, sekarang saya ingin masuk ke satu bahasan yang agak trivia, agak mungkin tidak terlalu teologis. Beda antara Pantekosta dengan Pentakosta. Saya menunggu ada staf yang sampaikan ini, tapi tidak ada yang sampaikan. Jadi oke, saya sampaikan supaya saudara tidak bingung. Kenapa di Alkitab disebut Pentakosta, tapi gereja saya namanya Gereja Pantekosta. Apa bedanya? Kenapa berbeda? Nah, secara singkat kalau Bapak Ibu Saudara tahu akar katanya dari Pentakosta itu adalah Pentekoste ya dalam bahasa Yunani. Artinya hari ke 50, the 50th day
hari ke-50. Itulah kenapa kemudian di tradisi Israel, Ibrani, Yahudi, mereka merayakan hari raya 7 minggu. Karena 7 kali 7, 49. Sempat tidak sempat? Enggak, itu beda, itu 4 kali 4. Sorry. 7 kali 7, 49. Jadi the next day, the 50th day adalah hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta. Nah, kemudian kenapa gereja kita memakai kata Pentakosta? Karena gereja Pentakosta itu didirikan, GPDI ini didirikan tahun 1923 kalau saya nggak salah. Ya, 21 masuk, 23 mulai ada gereja ya, Pinksterbeweging itu. Ya sempat saya sampaikan lah. Ya saudara bisa lihat di YouTube juga masih ada khotbahnya itu tentang kobaran api Pentakosta. Jadi di tahun 1920-an gereja ini udah ada. Di zaman itu yang dipakai adalah Alkitab berbahasa Melayu dari H.C. Klinckert atau H.C. Klinckert. Ya, yang dipakai di tahun 1800-an itu ada beberapa kali revisi. Nah, kalau saudara lihat di Alkitab itu, ini Alkitab yang jamak dipakai oleh para pendiri gereja. Ya, kalau Alkitab kita, terjemahan baru ini tahun 1974. Ini Klinckert ini tahun 1800-an, jadi tahun 1920-an itu masih dipakai. Kutipan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 adalah seperti ini, saudara bisa lihat. Kapan sudah sampai hari Pentakosta, di orang semua ada berkumpul dengan satu hati. Ini kayak nama kafe ya. Jadi di dalam terjemahan H.C. Klinckert dipakai kata Pentakosta. Itulah kenapa kemudian pendiri kita, ya tahun 40-an kalau saya tidak salah, di zaman penjajahan Jepang, masih di zaman penjajahan Jepang, Indonesia belum merdeka. Kemudian mengganti dari Pinkster, ya nama Belanda, menjadi nama Indonesia, Gereja Pentakosta di Indonesia. Oke, tanyaku terjawab sudah. Jadi saudara, jangan bingung, kalau kami pakai Pentakosta, it means Pentakosta. Kalau kami pakai Pentakosta, it means Pentakosta. Sama saja. Oke, nah pengalaman Pentakosta ini bukan pengalaman sektarian. Ini istilah yang mungkin menurut saudara sulit sekali. Sektarian itu maksudnya hanya dipakai oleh kelompok tertentu atau secara eksklusif. Oh karena kita gereja Pentakosta maka ada pengalaman Pentakosta. Bukan seperti itu, ini adalah pengalaman yang sebenarnya harusnya dirasakan oleh semua orang yang percaya kepada Yesus. Karena ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Jadi semua orang percaya harusnya merasakan pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus. Ketika saudara kepenuhan roh pertama kali itu namanya dibaptis dalam Roh Kudus. Dan dipenuhkan dalam Roh Kudus ketika saudara kembali mengalami kepenuhan itu di hari-hari berikutnya. Ya, kepenuhan demi kepenuhan. Jadi saudara selalu kejar kapan saya dipenuhkan lagi oleh Roh Kudus. Ya, supaya saudara dipimpin oleh kuasa Roh Kudus itu. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata bahwa lebih baik pengikut Kristus itu mengalami pengalaman bersama Sang Penghibur. Ini bukan lagunya Padi, tetapi Sang Penghibur yaitu Roh Kudus. Itu tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Jadi Yesus ingin bahwa Anda semua merasakan ini Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya karena label gereja kita. Saya pernah ke Israel, ada satu gereja, saya kalau nggak salah itu yang dikatakan situs tempat rumahnya Maria. Oh mereka tepuk tangan, angkat tangan. Walaupun settingnya mirip-mirip dengan gereja sebelah. Tapi tepuk tangan, angkat tangan, romonya goyang gitu. Wah saya bilang, wah
Seru juga ya. Dan saya dengar mereka juga punya kegerakan karismatik. Dan ini melanda semua denominasi, Protestan juga ada gerakan karismatik dan lain sebagainya. Karena seharusnya ini tidak dibatasi oleh nama gereja kita. Ini harusnya menjadi pengalaman seluruh pengikut Kristus. Nah, saya dari sini kemudian saya ingin melangkah untuk kita lebih mengerti lagi mengenai Roh Kudus ini. Siapa sih Roh Kudus? Kita kenal Bapa pencipta segala sesuatu, Yesus anaknya yang tunggal yang menghapus dosa dunia. Lalu Roh Kudus, Yesus berkata lebih baik aku kembali ke surga, kembali kepada Bapa supaya penghibur itu, Roh Kudus itu bisa turun. Nah, kalau kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah oknum Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita semua tahu itu. Atau tidak? Kalau saudara tidak tahu, saudara buka di dalam Yohanes 1 ayat 14. Di situ dikatakan, ya firman itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Roh Kudus itu juga disebut roh kasih karunia di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-29. Coba kita buka. Ibrani 10 ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi yang bekerja di dalam Yesus, yang bekerja bersama Yesus, itu adalah Roh Kudus. Yesus penuh dengan kasih karunia, Roh Kudus pun penuh dengan kasih karunia. Ia disebut sebagai roh kasih karunia. Ialah, Roh Kuduslah yang membuat seseorang bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara bisa buka itu di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Jadi saudara bilang Yesus itu Tuhan, itu karena ada karya Roh Kudus di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ketika Petrus bilang bahwa engkaulah anak Allah, waktu Yesus bertanya kepada murid-murid, Yesus bilang bahwa itu dikaruniakan oleh Allah. Ya, Roh Kudus itu bekerja sehingga Bapak Ibu Saudara bisa berkata, Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat Yesus adalah kasih karunia, dia membawa kasih karunia, keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu adalah kasih karunia. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus adalah kasih karunia dari Allah yang diberikan kepada semua orang. Sehingga kita melihat ada kontinuitas, ada kesinambungan. Dari waktu ke waktu akan pekerjaan kasih karunia Allah. Karena banyak orang yang bilang bahwa di perjanjian lama tidak ada kasih karunia. Bukan, kasih karunia itu terus ada, tetapi itu continue. Mulai dari zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh. Ya, zaman Bapa, kemarin sempat di doa dijelaskan oleh Pendeta Hani kalau saya tidak salah. Ya, zaman Bapa itu dimulai dari Adam sampai Abraham. Ya, Abraham punya anak, kemudian sampai ke zaman Yesus itu disebut, atau Yesus kan disebut anak Allah ya. Jadi anak ke anak. Ya, Adam itu bapa setiap orang yang hidup. Bapa setiap orang seharusnya. Karena dari dialah turun semua keturunan di bumi. Sampai kepada bapa orang beriman di dalam Abraham. Kemudian ada anak yang namanya Ishak, anak perjanjian, sampai ke anak Allah. Itu yang disebut zaman anak. Kemudian setelah anak Allah itu naik ke surga, Roh Kudus turun. Itulah kenapa kemudian disebut mulai dari Yesus sampai sekarang, sampai nanti di akhir zaman itu adalah
zaman Roh. Jadi ada pekerjaan kasih karunia yang terus berjalan, yang tidak terputus. Tidak terputus, mulai dari penciptaan, mulai dari hadirnya Abraham, kemudian Israel, ya, sampai kemudian Yesus membangun gerejanya. Semua adalah bukti dari kasih karunia Allah. Kenapa sih Jeff kamu berulang-ulang mengatakan tentang kasih karunia Allah? Karena kita harus mengerti kasih karunia itu tidak dapat diupayakan. Kasih karunia itu bukan hasil usaha kita. Ya, di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 disebutkan mengenai hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat membanggakan diri terhadap kasih karunia yang kita dapatkan. Pengalaman Pantekosta itu kita inginkan, kita rindukan, kita rindu punya kuasa Roh Kudus yang ditandai oleh bahasa roh, bahasa lidah, glosolalia. Tetapi itu pun kasih karunia Allah. Itu bukan sumber kita untuk berdiri dan berkata bahwa aku yang paling benar atau aku yang paling suci di antara kalian. Saya mau berikan ilustrasi mengenai membenarkan diri sendiri ini. Saya lihat ada Bapak Ibu yang duduk di paling depan, ini kelihatannya bisa dijadikan bahan ilustrasi. Tapi karena baris satu ada kameramen, saya tidak ingin membuat orang-orang yang di rumah kemudian terganggu karena kameramennya maju. Jadi satu baris ke belakang. Nah, sip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas. Saya mohon Bapak, Ibu, Saudara yang ada di baris kedua maju ke depan. Tolong jaga jarak, masih ada protokol kesehatan. Silakan. Saya mohon. Silakan, maju. Iya, siap. Nah, mantap sekali. Yang pertama datang akan menjadi Hotman Paris. Sudah tahu Hotman Paris? Nah, Hotman, ini let's say Hotman Paris, oke? Yang berikutnya datang wanita ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya kita anggap saja ya ini Basuki Cahayapurnama, oke? BTP. Ini siapa Bapak Ibu? Hotman Paris, ini BTP. Oh, oke, siap. Kemudian yang berikutnya ini adalah Jeffrey S. Chandra. Nah, ya langsung luar biasa, Jeffrey S. Chandra. Nah, yang di sebelahnya ini Agnes Monica. Agnes Mo. Ya, Agnes Mo. Ulang lagi, Bapak ingat? Hotman Paris. BTP, ya. Jeffrey S. Chandra. Agnes Mo, mantap. Luar biasa. Yang terakhir, waduh, ada 2 yang tersisa ini ya. Jangan, saya pengen semua contoh ini adalah orang-orang yang setidaknya mereka tidak tersinggung lah kalau kemudian kita jadikan contoh. Oke, Ibu Luna memilih, begitu ya, memilih nih. Di sebelah sini orang yang paling tidak benar. Oke. Di sebelah sini orang yang paling benar. Dapat ya? Dapat ya? Yang paling tidak benar di situ, yang paling benar di sini. Hotman Paris di mana? Gak apa-apa, pilih aja. Gak ada salah benar Bu. Gak ada salah benar. Tidak juga dikurangin nantinya poinnya. Mau paling kiri atau kedua dari kiri, atau di sini harus milih. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. Wah, silakan, Hotman Paris. Ya. Hotman Paris. Ya, siap. Kemudian berikut siapa ini? BTP. BTP di mana Bu? 1, 2, 3, 4. Kiri juga.
Memang tidak lebih bagus dari Hotman Paris atau lebih bagus? Di kirinya Hotman Paris atau di kanannya Hotman Paris? Kanan. Kiri? Kita bisa sampai besok nih Bu. Katakan saja. Enggak ada pengaruhnya. Kanan lah, kanannya. Jadi saudara tahu yang paling tidak benar, maaf ya bro ya. Secara Anda hanya aktor. Gitu ya. Paling tidak benar, kemudian ada BTP. Kemudian ini, siapa nih tadi? Jeffrey S. Chandra. Wah, WL terkenal. Di mana Bu? Nomor 1 atau 2? 1 atau 2? 1. Wah, jadi kita sudah tahu Agnes Mo ada di nomor 2. Mantap. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda lihat, Anda mulai bisa melihat kan, oh ini orang yang paling tidak benar, begitu kan? Dan sering gak sih kita lakukan ini? Ketika saudara baca artikel, bilang, gak bener nih orang nih, gitu ya. Atau yang bilang, wah ini bagus banget nih, memberkati sekali nih. Tapi kemudian dia melakukan sesuatu jadi tidak benar lagi. Ya gak sih, mudah sekali ya kita seperti itu ya. Nah sekarang Ibu Luna, di samping Ibu ada suami Anda. Kira-kira beliau ada di sebelah mana? Ini sumber konflik rumah tangga? Bukan, enggak. Enggak, santai aja Bu, santai. Ini dimanapun sama aja sih, sama aja. Intinya bukan itu. Di mana? Kira-kira Bapak Kong Hani Paulus ada di mana? Di sini? Wah silakan Pak Hani. Waduh, tidak lebih baik dari Agnes Mo ternyata. Luar biasa, silakan Pak. Nah, ya saudara ya, kita bisa lihat, this is how we think. Ini cara berpikir kita. Ada yang lebih baik dari yang lain. Kadang-kadang kita yang menempatkan diri, saya lebih baik. Coba lihat kiri kanan saudara, Anda lebih baik atau lebih buruk dari sebelah kiri kanan Anda? Hah? Kalau itu musuh Anda bisa bilang, men, orang ini gak layak. Iya kan? Karena kita selalu bilang gitu kan. Saya pernah tuh datang ke baptisan air. Terus ada yang datang bilang, gak layak kamu dibaptis. Saya jadi bingung ini siapa yang benar, siapa yang salah sih? Gitu. Yang menghakimi atau yang dihakimi yang salah? Terima kasih waktunya, terima kasih, silakan duduk. Tetapi firman Tuhan berkata tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Dan Paulus mengutip ini dari yang Mazmur katakan. Enggak ada orang yang benar. Siapa yang berani klaim dirinya benar? Saya kemarin sempat juga sampaikan kepada staf bahwa ketika Anda menerima firman Tuhan dan kemudian Anda bilang, ini harusnya didengar sama si A. Anda sudah bersalah di dalam hati Anda. Kenapa? Karena Anda menganggap diri Anda benar, Anda sudah gak butuh firman ini lebih cocok buat Bapak ini. Kebayang ya? Ketika firman Tuhan disampaikan, bahas tentang judi. Pernah gak sih kita bahas judi? Belum pernah. Nanti ya Pak Gideon ya, bahas judi. Nembak nih. Ya. Atau bahas tentang perzinahan, atau bahas tentang apapun. Kemudian sudah bilang, ibu ini, si ini harusnya dengar khotbah ini. Di saat itu timbul di hati atau pikiran Anda bersalah sebenarnya. Kenapa? Karena Anda menganggap diri Anda lebih benar dari orang itu. Dan pada kenyataannya nggak ada yang lebih benar. Semuanya hanya karena kasih karunia. Bapak Gembala sering sampaikan bahwa bisa jadi di sorga Anda punya mahkota yang lebih besar dari beliau. And that's a fact, that's a true thing. Itu bukan karena beliau ingin menyenangkan hati Anda supaya jadi jemaat yang bahagia, sejahtera. Gitu, bukan.
Tetapi itu kenyataannya. Bahwa kita tidak bisa mengukur. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha sekeras mungkin, seperti Paulus berkata, tetapi aku berlari sedemikian rupa. Aku melatih diriku sedemikian rupa. Dan ibadah ini adalah latihan rohani Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda melayani, Anda belajar untuk merendahkan hati. Bukan berkata aku yang paling hebat di sini. Kalau tidak ada aku, mau jadi apa gereja ini? Gak bisa. Karena Anda dapatkan talenta itu pun kasih karunia Allah. Demikian juga dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara tidak bisa klaim karena saya bisa berbahasa roh dan sebelah saya diem aja. Oh Tuhan, kasihan di sebelah saya. Nyembahnya kok cuma kayak gitu ya. Belum bisa dia bahasa roh. Nggak bisa kita lakukan itu. Atau kemudian Bapak Ibu yang berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus sudah bertahun-tahun belum kemudian mendapatkan. Kemudian Anda mulai menghakimi diri sendiri, oh aku enggak seperti dia. Dia lebih rohani dari saya. Kebenarannya adalah Anda dua-duanya butuh kasih karunia Allah. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara, kita harus terus ya membuka diri kita untuk Allah bekerja di dalam diri kita dan orang lain. Jangan cepat-cepat lompat kepada merasa diri lebih benar atau merasa diri yang paling tidak benar. Ya, dua-dua ekstrim itu saya rasa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anda terus membuka diri Tuhan, perbaiki aku. Hari ini harusnya lebih baik dari kemarin. Hari besok harusnya lebih baik dari hari ini. Itu yang namanya pertumbuhan. Itu yang namanya pohon yang kemudian berbuah. Tidak hanya ada daunnya saja, tetapi ada buahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, karya Roh Kudus di hari Pantekosta adalah bagian dari kasih karunia Allah. Itu adalah suatu pemberian yang baik, ya, Lukas 11 ayat 13, yang datang dari atas. Yakobus 1 ayat 17. Jadi ini adalah sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi Anda. Itu diberikan, tapi sekarang Anda mau gak Bapak Ibu Saudara? Itu bukan untuk dibandingkan tetapi untuk dialami. Supaya kemudian terjadi perubahan. Ya, supaya kemudian terjadi perubahan di dalam diri Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 4 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani. Tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah. Ketika saudara dipimpin, Anda penuh dengan Roh, Anda dipimpin oleh Roh, maka Anda menuruti Bapak Ibu Saudara kehendak Allah. End goal-nya itu. Bapak Gembala tadi pagi, sebaiknya Bapak Ibu Saudara nanti lihat lagi ya. Bagus, ibadah 1 atau 2 nanti akan diupload lagi di YouTube. Ya khotbah tentang hari Pentakosta, ya judulnya Bapak Gembala tadi pagi. Ya bahwa kita itu bukan mengejar tanda kepenuhan Roh Kudus itu, tetapi kita ingin mengalami kepenuhan Roh Kudus itu supaya kemudian kita bisa hidup seturut kehendak Allah. Ya ada tangga yang kita ingin kita bisa alami, kebajikan, ya, pengetahuan. Kalau di Galatia ada penguasaan diri, ya, kesabaran, kebaikan.
lain sebagainya. Kita ingin bahwa Roh Kudus ini memampukan kita. Karena kalau kita mengikuti diri kita sendiri, Yesus pernah berkata, roh itu penurut, tetapi daging lemah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengandalkan kedagingan kita atau kemampuan diri kita sendiri, aku harus bisa, aku harus bisa, aku harus bisa. Jatuh lagi, kenapa? Karena tidak penuh dengan roh. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk menurut kehendak Allah. Kepenuhan Roh Kudus adalah kasih karunia. Betul, tetapi orang itu harus mengalami pengalaman keselamatan. Ya. Jadi saudara harus mengalami pengalaman keselamatan di dalam Yesus terlebih dahulu. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang atasnya engkau diselamatkan. Ya. Hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, Pantekosta, pengalaman Pantekosta, Anda harus diselamatkan dahulu, baru kemudian mengalami itu. Yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu Saudara, bahwa komunitas memegang peran penting dalam seseorang menerima baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Mari kita maraton, lihat ayatnya ya. Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab, saudara buka Kisah Para Rasul. Kita akan mulai dari pasal yang kedua. Pasal yang kedua, ayat pertama dan keempat, kita sudah baca tadi, ada komunitas. Semua orang berkumpul, orang percaya berkumpul. Di situ kemudian Roh Kudus turun. Kemudian saudara maju ke pasal 4, ayat yang ke-31, di situ dikatakan ada orang-orang yang berkumpul, berdoa, semua penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi ada perkumpulan. Maju lagi ke pasal 8 ayat 17. Di situ dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara, kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka. Ada komunitas, ada perkumpulan, ada persekutuan. Kemudian mereka menerima Roh Kudus. Pasal 10 ayat yang ke-44, lumayan ya latihan jari. Ayat yang ke-44 dari pasal yang ke-10 dikatakan bahwa ketika Petrus sedang berkata kepada mereka ya situ ya, orang-orang banyak gitu ya. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Jadi Petrus lagi berkhotbah, ada orang-orang yang mendengarkan, ada komunitas yang sedang belajar firman. Di situ Roh Kudus turun. Terakhir 12 ayat 6, pasal 12 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa salah kelihatannya saya. Oke, that's the wrong thing. Harusnya ketika saudara sedang berkumpul, kemudian ada Roh Kudus yang turun ke atas diri kita. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah kenapa pentingnya, 19 ayat 6. Sorry about that. 19 ayat 6. Ya, Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, ada pertemuan, ada persekutuan, lalu turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Ya, 19 ayat 6. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita selalu melihat bahwa ada komunitas yang bekerja, yang bergerak di situ. Itulah kenapa penting untuk Anda tetap ada di dalam komunitas. Saya nggak bilang bahwa Anda tidak bisa dipenuhkan Roh Kudus di rumah Bapak Ibu Saudara. Tetapi dari pengalaman Alkitab, ini penting gitu loh. Bagian yang penting adalah ketika saudara connect dengan komunitas yang tepat. Di gereja Pantekosta di Indonesia kami selalu mendorong Bapak Ibu Saudara untuk kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita rindu ini bukan hanya 10 hari dan kemudian selesai.
Bukan hanya hari Pantekosta dan kemudian selesai, tetapi terus menerus. Karena pengalaman dengan Roh Kudus adalah pengalaman yang mengherankan. Pantekosta heranlah, gitu kan. Ya api, Pantekosta heranlah. Itu lagu yang membuat kemudian kita, wah ini something, kalau saudara agak old atau kurang update. Jadi maksudnya kata heran itu kan jarang ya kita dalam percakapan sehari-hari ya. Wih heran loh. Ada, saya nggak lihat ada orang bilang gitu. Tetapi sekarang kan amazing gitu dah. Amazing, keren. Sesuatu yang amazing, sesuatu yang wow, inexplicable. Sesuatu yang tidak terjelaskan. Kenapa? Karena kita memiliki Roh Allah. Dan Roh Allah itu menyatakan kemauan Allah. Ya, di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Jadi Bapak Ibu Saudara punya privilege. Anda punya hak istimewa untuk mengerti kerinduan dari Sang Pencipta alam semesta. Mengerti kerinduan dari Yesus Kristus yang Anda puja. Bagaimana cara taunya? Dengan kepenuhan Roh Allah. Karena siapa yang tahu seorang manusia kalau bukan rohnya? Dan bagaimana kita mau tahu tentang Allah selain kita penuh di dalam Roh Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu pengalaman yang heran karena kita mendapat kuasa dari atas, dari sorga. Kisah Rasul 1 ayat 8 Anda tahu bahwa kuasa itu memampukan kita untuk pergi dan memberitakan tentang Injil, tentang kabar baik. Bagi orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Yesus atau yang membenci bahkan berita tentang Yesus, ini sesuatu yang gak masuk akal buat mereka. Kenapa? Karena buat mereka itu hanyalah angan-angan. Mereka harus melakukan sesuatu untuk dapat perkenanan Allah. Untuk dapat dikasihi Allah, mereka harus melakukan sesuatu. Dan kuasa dari Allah itu hanya didapatkan melalui ritual-ritual. Di dalam kekristenan kita nggak punya ritual Bapak Ibu Saudara. Yang kita punya adalah kuasa Roh Kudus. Ketika Anda dapatkan kuasa Roh Kudus, Anda bisa melakukan apapun. Saudara nggak perlu mandi kembang. Saudara nggak perlu apa lagi? Poso mutih. Hanya makan nasi putih. Anda tidak perlu ke gunung ini atau gunung itu. Yang Anda butuhkan adalah kuasa yang heran itu. Ya, jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita ingin seperti pemazmur berkata di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-8. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah. Ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Ketika saudara mengakui kebesaran Allah dan ketidakmampuan kita, we are expecting, kita merindukan Allah bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita minta Roh Kudus melawat aku hari ini. Ini hari Pantekosta, kita mau Roh Kudus melawat kita. Tiada seperti Kau yang telah menjamah aku. Terima kasih untuk keselamatan. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang hadir malam hari ini atau Anda yang menyaksikan, Anda belum percaya bahwa Anda diselamatkan atau Anda masih ragu dengan keselamatanmu. Percayalah hari ini, mengaku dengan iman di hadapan Tuhan. Aku percaya Yesus Kristus. Aku percaya Ia mati, Ia dikuburkan, Ia bangkit dan naik ke sorga. Dan ketika Anda mengaku hal itu, melakukan pengakuan itu, Anda diselamatkan. Anda menjadi bagian
dari kerajaan Allah. Dan sekarang mintalah Roh Kudus untuk membaptis, untuk memenuhkan Anda.